Kalau tadi Pak Anton katakan ekspektasinya adalah 4 kali kenaikan suku bunga acuan The Fed dan masing-masing 25 basis point. Lalu tanggapan dari pengusaha ekspor seperti apa? Kalau mengenai interest naik terus ini juga akan memberatkan pengusaha eksportir. Tentu juga importirnya di sana juga akan menanggung beban bunga tersebut ya. Cuma despite itu kan karena menurut Pak Anton rupiahnya bisa melemah. Nah kalau untuk eksportir rupiah melemah itu semacam windfall. Artinya khususnya banyak khususnya untuk industri padat karya yang dimana cost inputnya itu kebanyakan rupiah, tapi income-nya US dollar. Nah itu biasanya kita selalu mengharapkan hal itu terjadi, walaupun sangat bertentangan dengan kehendak pemerintah. Nah tapi itu sudah pengalaman kita dari dulu, dari mulai rupiah seribu rupiah, $1 1.000 sampai sekarang $1 14.000. Nah itu eksportir sangat menikmati sekali dengan terjadinya pelemahan rupiah atau penguatan US dollar. Nah, tapi kalau mengenai interest, tentu itu akan menjadi beban importirnya, khususnya yang kita ekspor ke Amerika. Baik, kita balik lagi ke Pak Anton. Pak Anton, kalau melihat kondisi ekspektasi yang tadi Anda sampaikan 4 kali kenaikan suku bunga acuan, seperti apa Bank Indonesia ini harus bersikap begitu juga dengan kondisi kekuatan rupiah saat ini? Saya kira situasi perang Rusia dan Ukraina ini jangan kita sikapi penuh dengan ketakutan. Saya kira kita harus tetap tenang ya, karena ada fundamental yang saya pikir modal yang cukup bagus buat Indonesia. Yang pertama adalah fundamental yang cukup kuat. Yang pertama cadangan devisa ya, di Januari 2022 itu tercatat 141,3 miliar US dollar ya. Kalau kita konversi untuk ke pembiayaan impor itu sekitar 7,6 bulan impor. Kalau ditambah dengan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah itu jadi bisa bertahan 7,4 bulan. Itu artinya jauh dari standar internasional ya, yaitu 3 bulan ya, jauh dari standar internasional. Kemudian yang kedua ya, kepemilikan asing di obligasi Republik Indonesia itu udah jauh menurun 18,8% ya, jauh menurun dibandingkan tahun 2019 sekitar 39%. Jadi turunnya begitu jauh. Artinya kalau ada gejolak investor asing keluar dari kepemilikan obligasi RI, saya kira impact-nya akan sangat kecil ya, karena mereka sudah lama keluarnya, dan kalaupun keluar tidak akan mengganggu cadangan devisa yang signifikan. Dalam hal ini mungkin cadangan devisa kita masih bisa bertahan di 110-120 miliar US dollar. Artinya itu juga jauh dari standar internasional, standar kecukupan yang 3 bulan tadi. Nah, oleh karena itu kita melihat ya, apa yang terjadi di pasar finansial ya, apa yang terjadi di pasar falas, apa yang terjadi di pasar obligasi akhir-akhir ini ya. Saya mencatatnya setelah terjadi perang tanggal 24 Februari rupiah itu boleh dikatakan robust ya dibandingkan mata uang di emerging market. Jadi pelemahannya relatif terbatas, bukan tidak melemah tapi relatif terbatas, sekitar 0,2%. Kemudian bagaimana dengan imbal hasil obligasi RI 10 tahun? Itu juga ada tekanan tapi juga relatif terbatas. Saya melihatnya hanya terjadi kenaikan yield ya, imbal hasil dari 6,49
menjadi 6,52. Itu boleh dikatakan relatif kecil. Jadi kenaikannya hanya 0,029%. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasar saham begitu juga, ya. Ada tekanan tapi relatif kecil juga. Di pasar saham saya mencatatnya hanya turun sekitar 0,45%, ya. Jadi kalau melihat ini mestinya kita tidak terlalu perlu khawatir tekanan di pasar finansial, ya, di pasar falas, di pasar obligasi, kemudian di pasar saham, ya. Yang harus hati-hati adalah di jalur yang lain.